Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Nudika Pratama dari kelas TI 224 dengan NIM 22010316, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Duta Bangsa. Bahwasannya video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhammad Mutarom, SE, Eskom, dan Mkom. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Oke, pertama-tama kita akan membuat database-nya dulu. Di sini saya akan membuat program pemesanan roti Jun's Bakery dengan database sebagai berikut. Ada DB Bakery, lalu tabelnya bakery. Di dalam tabel bakery itu terdapat struktur seperti ID transaksi, nama pembeli, nama roti, jumlah beli, harga satuan, jumlah belanja, pajak, diskon, voucher, total pembayaran, dan kembalian. Nah, setelah kita membuat database, lalu kita akan membuat desain dari program kita. Di sini saya menggunakan Apache NetBeans. Ini adalah desain saya. Di sini saya menggunakan JLabel, combo box, dan juga text field. Nah, di sini terdapat komponen-komponen, yaitu ada kayak tambah seperti tombol cetak laporan baru, edit, simpan, cetak nota, lalu ada tombol hapus, lalu tombol keluar. Nah, sebelum kita mulai, kita memastikan harus punya suatu koneksi ke database kita. Di sini saya membuat config.java dengan untuk mengkoneksikan database kita. Di sini terdapat public class connection config db through SQL exception. Nah, di sini gunanya try digunakan untuk menghubungkan ke database kita. Sedangkan string jdbc mysql localhost itu menyimpan URL koneksi ke database kita yang ada di localhost. Lalu string user root menyimpan username, string passwordnya kosong, private static connection mysql config mendeklarasikan variabel mysql config sebagai koneksi ke database kita. Nah, lalu kita lanjut ke source code desain kita. Nah, di sini ada public class bakery. Gunanya untuk memanggil komponen-komponen, yaitu init komponen, load tabel, dan kosong. Lalu kita lanjut ke jumlah beli. Di sini untuk menampilkan ketika kita mengenter di bagian kolom jumlah beli akan otomatis menampilkan harga-harganya. Lalu di pembayaran, ketika kita sudah memasukkan di jumlah beli ini, nanti akan lanjut ke jumlah pembayaran. Nah, jumlah pembayaran ini juga otomatis ketika kita masukkan nilainya yang akan kita bayar, lalu kita enter, lalu akan ke hitung kembalian. Nah, selanjutnya ke cb1 add action listener. Nah, di sini gunanya untuk menampilkan jenis roti yang akan dipilih dengan misalnya kita pilih rotinya lapis Bogor. Nanti kita klik, nanti harganya akan muncul sendiri di bagian set harga satuan ini. Nah, set harga satuan ini digunakan untuk menampilkan dari CB add action listener ini. Fungsi-fungsinya apa aja? Nah, fungsi-fungsinya ada decimal format df ini untuk mengatur format angka dengan pemisahan ribuan. Lalu string nama roti, mengambil pilihan nama roti dari combo box CB1.
lalu ada switch untuk menentukan harga satuan, lalu base berdasarkan ada. Lalu kita lanjut ke txt harga set text untuk menampilkan harga satuan yang diformat pada txt harga. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada number format exception untuk menangkap dan menampilkan pesan kesalahan jika terjadi kesalahan format angka. Lalu kita ke tabel kosong. Private void kosong ini berguna untuk mengkoneksikan yang di sini tray kosong ini, nah, agar menjadi kosong semua. Lalu kita lanjut ke load tabel. Load tabel di sini ada default tabel model, default tabel model untuk membuat tabel barunya. Lalu ada connection, get connection untuk membuat koneksi ke database kita atau MySQL dengan nama db bakery, lalu username-nya root dengan passwordnya kosong. Lalu di sini ada statement concrete state untuk membuat statement menjalankan query SQL. Lalu ada resolute select res stm execute query SQL untuk menjalankan query SQL dari database kita dan menyimpan hasilnya dalam resolute select. Lalu lanjut ke coding hitung. Private void hitung nah, di sini ada double harga satuan. Ini untuk menampilkan harga satuannya, lalu in jumlah beli, menampilkan jumlah beli, di sini jumlah belanja. Nah, jumlah belanja ini dihasilkan dari harga satuan dikali jumlah beli kita. Nah, lalu ada double diskon, pajak, voucher. If jumlah belanja lebih besar dari 100.000, maka akan mendapatkan diskon 0,06%. Lalu mendapatkan diskon juga voucher sebesar 10.000 jika harga jumlah beli di bawah 100.000, cuman akan mendapatkan diskon saja. Nah, ini untuk menampilkan total pembayaran kita, yaitu jumlah belanja dikurangi diskon ditambah pajak lalu dikurangi voucher. Ada teks jumlah belanja untuk menampilkan jumlah belanja, teks diskon untuk menampilkan diskonnya, ada pajak, voucher, lalu total pembayaran. Number format extension ini untuk menampilkan jika input kita salah akan terdapat pesan seperti ini. Lalu kita hitung ke tabel hitung kembalian, private void hitung kembalian. Di sini ada double total pembayaran untuk mengonversi teks dari total pembayaran menjadi tipe double untuk mendapatkan nilai total pembayaran. Lalu ada double pembayaran untuk mendapatkan jumlah uang yang dibayar oleh pelanggan atau pembeli. Double kembalian di sini untuk menampilkan jumlah pembayaran yang diberikan atau kembalian setelah kita memasukkan pembayaran. Lalu kita lanjut ke cetak laporan. Nah, di sini ada hashmap objek parameter. Untuk membuat objek hashmap, menyimpan parameter yang akan dikirim ke laporan kita. Nah, lanjut. Lalu ada class from name MySQL JDBJ driver untuk membuat driver JDBJ
nyambung ke SQL kita, MySQL kita ada. Lalu lanjut ke connection CN, driver manager, untuk membuat koneksi ke database kita, yaitu DB bakery dengan username-nya root, lalu passwordnya kosong. Lalu kita ke file sampai dengan new file. Di sini untuk menunjukkan file laporan Jasper kita yang sudah dibuat tadi sebelumnya. Terus ada Jasper report untuk menampilkan objek laporan dari file. Ada Jasper print Jasper untuk mengisi laporan dengan data dari database dan parameter yang disediakan. Lalu ada Jasper view menampilkan laporan dalam view Jasper report. Lalu kita lanjut ke bagian simpan. Di sini ada string harga satuan untuk menyimpan harga satuannya. String SQL di sini untuk memanggil database kita into bakery tabel. Ada edit transaksi, nama beli, nama roti, jumlah beli, harga satuan, jumlah belanja, pajak, diskon, voucher, total pembayaran, dan kembalian. Lalu kita ke tabel edit. Tabel edit ini ada string SQL update bakery, digunakan untuk mengupdate database kita setelah kita mengedit dari tampilan tadi. Ada Java SQL connection con untuk mengoneksikan ke database kita menggunakan metode config.db. Lalu di sini ada tst setString untuk mengatur parameter nama dengan query SQL update. Mohon maaf, dengan teks dari txt nama pembeli itu ini. Jadi nama pembeli di sini. Lalu kita lanjut ke private void bhapus. Di sini ada if confirmation untuk menampilkan pesan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Seperti itu. Lalu ada string SQL delete from bakery. Nah, di sini untuk menghapus dari tabel kita tadi menampilkan edit transaksi. Lalu kita lanjut ke JTabel most clicked. Nah, gunanya tabel ini ketika kita ingin mengklik tabel, lalu akan otomatis muncul di bagian number kita. Ini ada in baris JTabel row point. Ini untuk mendapatkan indeks baris dari tabel JTabel 1 yang diklik oleh yang diklik pengguna berdasarkan posisi klik. Nah, di sini saya akan menampilkan cetak nota saya. Nah, di sini saya bagaimana mendapatkan seperti ini. Saya akan menggunakan ini edit transaksi, lalu ini kita blok sampai sini. Nah, di sini adalah tampilan desain dari cetak nota saya. Di sini saya mengedit dengan fill. Nah, di sini kita blok, lalu kita seret, kita taruh ke sini. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu ya, lanjut ke cetak laporan kita, laporan saya. Nah, seperti laporan saya, kita preview. Nah,
ini adalah preview dari cetak laporan saya. Ini adalah preview cetak nota. Nah, ini adalah tampilan cetak nota saya. Lalu di sini kita akan menjalankan program saya, di sini adalah tampilan saat kita run program. Nah, coba kita masukkan ID transaksi. Kosong, nama pembelinya roti yang dibeli, jumlah beli 2. Nah, kalau kita enter, nah akan muncul sendiri harga dengan otomatis. Nah, seperti di tabel hitung kita tadi, jika pembelian di atas 100 maka akan mendapatkan diskon dan voucher. Nah, sedangkan ini jumlah belinya 2, lalu 2 dikali 45, maka hasilnya tidak sampai di atas 100, maka cuma mendapatkan diskon 5.000 saja. Misalnya kita masukkan 4, enter. Nah, jumlah belinya 180, maka akan mendapatkan diskon dan voucher. Lalu total pembayarannya 161. Lalu kita masukkan 170 misalkan. Lalu kita enter. Lalu akan muncul sendiri kembaliannya otomatis di sini. Lalu kita simpan. Data berhasil disimpan aja di sini. Lalu kita klik. Kita di sini bisa edit. Bisa di sini kita ganti namanya seperti ini. Lalu ini ganti 5. Kita ubah ini jadi seperti ini. Kita enter lagi. Nah, kembaliannya minus 350. Jadi ini pembayaran kita kurang, lalu kita tambahin. Nah, di sini muncul sendiri. Lalu kita edit. Berhasil diedit. Misalnya kita masukkan ingin menampilkan tombol cetak baru ini, tombol baru ini maksudnya. Tiba-tiba, lalu namanya, lalu kita pilih jenis roti, jumlah beli 4. Sini, lalu kita klik baru. Nah, maka semua tabelnya akan kosong. Lalu kita akan menggunakan fungsi tombol delete ini untuk berfungsi untuk menghapus tabel dari sini. Kita klik, data berhasil dihapus. Lalu kita akan menampilkan cetak laporan kita. Berhasil, di sini adalah cetak laporan kita, sama seperti di preview tadi. Lanjut, kita akan menampilkan cetak nota kita. Nah, di sini kita harus memasukkan edit transaksi kita dulu. Kalau tidak, maka akan terjadi error pesan dokumen tidak terkenali. Coba kita masukkan misalnya 111 cetak nota. Nah, setelah kita cetak nota sudah berhasil, lalu kita lanjut ke tombol keluar di sini. Semua fungsi berhasil ya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.